Selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu momen penting banget dalam kekristenan. Sumber kita dari Injil Markus pasal 16, terus ada juga dari surat Roma pasal 10. Jadi kita mau coba pahami cerita kebangkitan Yesus, kenapa ini jadi dasar banget, dan apa sih artinya buat iman kita, buat tindakan kita sehari-hari. Oke deh, kita mulai dari sumber pertama ya. Markus 16 ayat 1-8. Ini kan cerita pas pagi-pagi itu ya, suasana agak tegang gitu setelah Sabat. Ada Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus sama Salome. Mereka udah siap bawa rempah-rempah buat jenazah Yesus. Tapi, ada satu pikiran praktis nih yang ganggu mereka. Iya, soal batu besar itu kan ya, yang nutup kubur. Mereka mikir, aduh, siapa tuh ya yang bisa gulingin batu segede itu buat kita? Persis, kekhawatiran yang ya manusiawi banget lah ya. Tapi, nah ini dia, yang mereka temuin itu justru di luar dugaan banget. Batunya udah terguling loh. Terus pas masuk, bukan jenazah Yesus yang ada di sana. Tapi, sesosok orang muda, pakai jubah putih, gitu. Dan pesannya itu, wah bener-bener mengguncang. Yesus orang Nazaret itu yang udah disalib, dia sudah bangkit. Nggak ada di sini katanya. Wow. Pesannya bahkan ada instruksi lanjutannya ya. Katanya Yesus bakal duluan ke Galilea, nemuin mereka di sana. Persis kayak yang pernah dia bilang sebelumnya. Tapi yang menarik, reaksi pertama mereka gimana? Bukan yang langsung sorak-sorai gitu ya. Justru itu, ayat 8 itu kan jelas banget bilang, mereka itu lari keluar dari kubur. Gemetar, terus kayak bingung campur takut gitu. Saking takutnya, mereka nggak ngomong apa-apa dulu ke siapa-siapa. Ini bukan kaget biasa ya berarti? Kayak semacam shock rohani atau gimana gitu? Tepat sekali. Dan ketakutan itu sering banget ditafsirkan sebagai cerminan keterbatasan kita ya, sebagai manusia kalau berhadapan sama karya Tuhan yang luar biasa besar, yang di luar nalar gitu. Tapi mungkin insight pentingnya justru di kontrasnya loh. Coba deh lihat ketakutan awal ini, terus bandingkan sama keberanian yang muncul belakangan di gereja mula-mula. Itu kan luar biasa banget perubahannya. Oh, jadi ketakutan awal itu malah menggarisbawahi betapa nyatanya peristiwa itu buat mereka ya? Sesuatu yang begitu besar sampai bikin mereka speechless dulu gitu. Bisa dibilang begitu. Ini menunjukkan betapa transformatifnya keyakinan akan kebangkitan. Itu, setelah pesannya benar-benar meresap, ketakutan itu jadi kayak bukti awal gitu. Oke, jadi dari peristiwa yang di Markus ini kan kesannya masih mentah ya. Membingungkan, bahkan menakutkan. Terus gimana caranya ini berkembang jadi pemahaman teologis yang lebih kokoh? Kayak yang kita lihat di Roma pasal 10. Gimana pengalaman personal ini jadi doktrin inti gitu? Nah, disinilah peran Rasul Paulus lewat surat Roma jadi penting banget. Roma 10. Coba lihat ayat 9 deh. Di situ Paulus kayak menyaring makna kebangkitan jadi inti iman buat keselamatan. Bunyinya kan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengakuan mulut dan keyakinan hati ya, dua-duanya. Ya. Paulus menegaskan di sini, kebangkitan itu bukan cuma catatan sejarah masa lalu, tapi ini peristiwa aktif yang punya kuasa menyelamatkan. Sekarang juga buat Anda yang percaya. Dan keselamatan ini, wah ayat 12 sama 13-nya juga menarik nih. Dibilang nggak eksklusif ya, nggak ada bedanya Yahudi atau Yunani. Semua bisa berseru pada Tuhan yang sama. Ini implikasinya gede banget dong. Gede banget. Ini kayak membuka pintu keselamatan buat siapa aja, tanpa pandang bulu. Tapi Paulus juga cerdas nih. Dia kayak udah ngantisipasi pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau selamatan datang dari berseru dan percaya, terus gimana orang bisa percaya? Kalau mereka aja belum pernah dengar. Kan gitu? Ah iya bener juga, kayak mata rantai ya jadinya. Harus ada yang ngasih tahu dulu. Nah, itu dia. Makanya lanjut ke ayat 17 yang terkenal itu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya ada tanggung jawab ya di balik keyakinan ini, yaitu untuk memberitakan kabar baik itu. Kebangkitan Yesus yang tadi di Markus itu jadi isi pesannya gitu ya, isi dari firman Kristus yang perlu didengar orang. Tepat. Jadi kalau kita coba rangkum dari sumber-sumber ini ya, kebangkitan itu jadi fondasi buat setidaknya 3 hal penting nih. 1,
Jaminan harapan hidup kekal. Itu jelas. 2, panggilan untuk hidup yang beda. Ada istilahnya pengudusan. Artinya kita bertumbuh jadi lebih baik, lebih sesuai karakter ilahi, sebagai buah iman kita. Bukan lagi hidup di pola dosa yang lama. Oke, harapan, terus perubahan hidup. Yang ketiga? Ketiga, jadi saksi aktif. Lewat omongan kita, tapi juga lewat perbuatan kita sehari-hari. Jadi, percaya sama kebangkitan itu bukan cuma keyakinan diam-diam aja gitu. Ada aksinya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, kebangkitan Yesus itu bukan cuma akhir cerita sedih soal penderitaannya, tapi ini justru titik awal yang baru banget. Jadi dasar iman, sumber keselamatan buat semua orang, tapi sekaligus juga kayak panggilan mendesak gitu ya, untuk mendengar, terus percaya, terus berubah, dan terus berbagi kabar baik itu. Betul sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat refleksi kita masing-masing yang juga disinggung di materi Anda. Pertanyaannya mungkin gini. Apakah keyakinan Anda bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit? Apakah itu benar-benar mewarnai cara Anda menjalani hari-hari? Gimana sih keyakinan itu jadi nyata dalam cara Anda berinteraksi sama orang lain, sama dunia di sekitar Anda? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut.